Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Virial dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari apa itu dan bagaimana cara mencari informasi terkini. Sebelumnya, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah pernah mencari informasi melalui berbagai media. Nah, bagaimana cara mencari informasi terkini? Dan apa itu teks berita? Jadi, cara mencari informasi terkini itu mudah sekali teman-teman. Kita bisa mencarinya lewat acara di radio dan televisi, media cetak seperti majalah dan koran, bahkan melalui sosial media dan internet. Nah, biasanya kita bisa mendapatkan informasi terkini melalui sebuah teks yang berisi kumpulan informasi atau fakta tentang suatu kejadian atau peristiwa. Teks tersebut biasanya kita sebut dengan teks berita atau teks eksplanasi. Teks berita itu untuk apa sih? Teks berita berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau pembaca terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar sehingga menambah wawasan pembaca. Lalu ada unsur-unsur suatu teks berita. Unsur-unsur teks berita dapat kita sebut dengan adiksimba atau 5W 1H dalam bahasa Inggris. Unsur teks berita yang pertama yaitu kata tanya apa, yang biasanya berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi. Lalu unsur yang kedua yaitu kata tanya di mana. Kata tanya ini berkaitan dengan tempat suatu peristiwa itu terjadi. Lalu ada kata tanya kapan yang berkaitan dengan waktu peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Kata ini berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Unsur teks berita yang keempat adalah kata tanya mengapa. Kata tanya ini biasanya berkaitan dengan alasan atau latar belakang suatu peristiwa. Unsur teks berita yang terakhir yaitu bagaimana yang memiliki kaitan dengan kronologi atau proses terjadinya suatu peristiwa. Unsur-unsur teks berita tersebut sangat penting dan dapat membantu pembaca dalam menentukan dan menyimpulkan isi berita, serta memberi tanggapan terhadap isi teks berita. Lalu ada struktur teks berita. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik karena dibuat berdasarkan susunan teks atau urutan informasi yang ada dalam teks berita. Informasi penting seperti jawaban-jawaban dari kata tanya adik Simba pada suatu teks berita biasanya terletak pada bagian awal seperti bagian kepala dan tubuh teks berita. Bagian kepala teks berita biasanya mengenalkan isi berita yang ditulis. Lalu bagian tubuh teks berita berisi penjelasan atau rincian lebih lanjut. Biasanya pada bagian tubuh teks berita juga berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sedangkan untuk informasi yang kurang penting atau informasi tambahan yang bisa kita sebut sebagai uraian terletak pada bagian ekor teks berita atau penutup berita. Lalu ada penggunaan bahasa pada teks berita. Biasanya teks berita menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Teks berita seringkali diperuntukkan bagi semua kalangan, sehingga bahasa standar atau bahasa baku diperlukan untuk membantu banyak kalangan dalam memahami isi teks berita. Selain itu, teks berita juga menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung.
Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan. Hal ini biasanya digunakan untuk mengutip perkataan narasumber berita. Lalu selanjutnya ada penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kata bahwa biasanya digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Lalu ada juga penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Lalu ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Lalu penggunaan bahasa pada teks berita yang terakhir yaitu adanya penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya, kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi jenis ini biasanya berkaitan dengan kronologi atau proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks berita. Lalu ada langkah-langkah penyusunan berita. Langkah yang pertama yaitu menentukan sumber berita. Biasanya peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang dapat dijadikan sumber berita. Lalu langkah yang kedua yaitu mendatangi sumber berita. Biasanya kita dapat mengamati langsung atau mewawancarai narasumber atau pihak yang terlibat dalam peristiwa yang akan kita taruh di dalam teks berita. Lalu langkah yang ketiga yaitu mencatat fakta-fakta. Fakta-fakta yang dicatat harus sesuai dengan unsur-unsur berita yaitu kata tanya adik Simba. Dan langkah yang terakhir dalam penyusun berita yaitu mengembangkan informasi penting atau jawaban-jawaban dari kata tanya adik Simba menjadi sebuah teks berita. Lalu kita juga perlu memperhatikan beberapa hal sebelum menyebarkan atau mempublikasi suatu teks berita. Yang pertama yaitu kebenaran isi berita. Keakuratan berita dapat kita lihat dari fakta-fakta yang ada. Lalu hal kedua yang harus kita perhatikan yaitu kelengkapan isi berita. Hal ini biasanya ditandai dengan terjawabnya unsur-unsur teks berita. Hal ketiga yang harus kita perhatikan yaitu struktur penyusunan berita. Hal ini terkait dengan susunan atau urutannya dibuat berdasarkan bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Lalu hal terakhir yang harus kita perhatikan sebelum menyebarkan atau mempublikasi teks berita yaitu penggunaan bahasa, seperti keefektifan kalimat, penggunaan kata baku, dan tanda baca, serta ketepatan ejaan. Sekian materi mengenai mencari informasi terkini dan teks berita. Lalu ini ada kata-kata mutiara dari sastrawan yang bernama Gunawan Muhammad yang berbunyi, kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca adalah sebuah kebahagiaan. Jadi, aku harap teman-teman memiliki kegemaran membaca sehingga teman-teman mendapat sebuah kebahagiaan. Sampai jumpa di video materi selanjutnya.